Baik, Anda masih bersama kami di Fokus Terkini TVRI, masih bersama saya Ardianto Wijaya dan tentunya sejumlah narasumber membahas terkait dengan KUHP hukum pidana buat siapa sebetulnya. Apakah benar sudah memihak kepada rakyat atau kepada kita semua atau ini hanya memihak golongan tertentu? Nah, menanggapi sedikit saja Mas Albert tadi yang Mas Kurnia katakan, nanti Mas Kurnia juga akan, karena waktunya juga singkat begitu. Baik, Silakan, Mas Albert. saya akan coba dengan singkat saja. Makasih atas tanggapan dari statement dari teman saya, Mas Kurnia ya. Jadi pertama saya mau jelaskan gini Mas, berkaitan dengan kejahatan inti, core crimes dari sebagian pasal-pasal yang dalam ada Undang-Undang Tipikor itu hanya ditarik core crimes-nya Mas ke dalam KUHP. Nah, terkait pengurangan hukuman Mas, jadi ada satu hal yang mau saya sampaikan malam hari, berita bagus nih Mas. Kalau kita lihat pasal 2 Undang-Undang Tipikor, itu kan ancaman pidananya 4 tahun minimum ya. Dan bahkan sampai pidana mati itu dalam keadaan tertentu. Dan pasal 3 Mas, pasal 3 itu dilakukan biasanya oleh pejabat. Karena ada penyalahgunaan wewenang, jabatan dan sebagainya, abuse of power. Dalam Undang-Undang Tipikor itu pidananya 1 tahun Mas minimumnya. Itu yang UU Tipikor? Tipikor, di KUHP kita naikin Mas, supaya pejabat yang korup itu mendapatkan apa yang sesuai dia tabur, karena dia korup. Jadi ini kita sedang benahi loh. Pasal 3 Tipikor yang kita adopsi ke dalam pasal 604 kalau saya nggak salah KUHP, itu kita naikin sanksinya. Dan perhitungan sanksi Mas, di KUHP itu menggunakan modified Delphi method. Jadi terukur tuh, nggak langsung tebak, ini 20 tahun ya, 15 tahun, enggak. Tapi ada parameternya. Dan jangan lupa, dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi Mas, di KUHP ya, tidak menghilangkan lex spesialis dari Undang-Undang Tipikor. Jadi jangan takut, operasi tangkap tangan seperti sedia kala. Percobaan, pembantuan, permufakatan jahat, itu dipidana selesai. Sama seperti Undang-Undang Tipikor sedia kalanya. Tapi jangan sampai ini semangat korupsinya sangat luar biasa takutnya begitu ketika memang nanti... Karena tadi saya sudah jelaskan, nggak ada kaitannya dan tidak menghilangkan posisi Undang-Undang Tipikor sebagai lex spesialis dari KUHP sebagai legi generali Mas Jaya. Saya akan minta tanggapan Mas Kurnia, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Albert, ini artinya semoga jangan... semangat korupsinya jangan sangat luar biasa, semangat perubahannya memaknainya begitu, Mas Kurnia. Iya, saya 2 hal saja menanggapinya. Pertama, mungkin bisa ditanyakan ke Mas Albert, tadi mengatakan ditambah hukumannya. Coba tanyakan berapa tambah hukumannya? Dari 1 tahun menjadi berapa tahun? 2 tahun. Kalau kita membaca KUHP itu ternyata hanya naik 1 tahun. 1 tahun. Mari bahas pasal 2-nya tadi. Pasal 2 itu minimalnya 4 tahun, diturunkan menjadi 2 tahun. Bahwa ada fakta penurunan, itu harus juga disampaikan. Misalnya juga kita lihat, dalam pasal 606 ayat 2, ditujukan untuk pemberi suap. Di situ juga turun Mas Albert, dari maksimalnya 5 tahun, sekarang turun menjadi 4 tahun. Mas Albert tentu memahami ada konvensi PBB melawan korupsi, ANKEK, yang banyak sekali delik internasional yang belum dikooptasi masuk ke dalam regulasi tindak pidana korupsi. Kalau Pak Jokowi mencantumkan pemberantasan korupsi di dalam nawacita, maka harusnya yang diperbaiki adalah Undang-Undang Tipikor, bukan justru memasukkan ke dalam KUHP, kemudian menurunkan dengan dalih pengenaan denda. Mari kita bicara aset recovery. Kenapa perampasan aset tidak diprioritaskan? Kalau memang orientasi pemidanaan dari pemerintah adalah pemulihan aset. Itu pertanyaan reflektif atas kebijakan keliru dari pemerintah dan berpihak kepada pelaku korupsi. Demikian, Mas. Baik, Mas Kurnia, karena waktunya singkat, Anda juga akan melakukan aktivitas lain. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Kurnia Ramadana, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW. Terima kasih, Mas Kurnia. Oh ya, baik. Mungkin sambil menunggu juga, Mas Albert boleh tanggapin dulu. Coba. Ya, jadi tadi kan seperti saya sampaikan tadi ya, konteksnya adalah kalau mau revisi Undang-Undang Tipikor itu pasti butuh effort, butuh political will lagi. Mumpung KUHP ini sedang ada dan memang ada bab tindak pidana khusus yang mengambil sebagian core crimes tanpa menghilangkan lex spesialis dari Undang-Undang Tipikor, maka berita bagusnya adalah satu lagi saya tambahin, di buku 1 itu juga mensounding, memperkenalkan tentang perampasan aset. Bukankah itu yang sedang diperjuangkan teman-teman masyarakat sipil?
Dan kalau konteksnya mau membahas RUU perampasan aset, saya orang yang pertama juga mendukung masyarakat sipil untuk terus menggaungkan itu supaya kita punya RUU perampasan aset, undang-undang perampasan aset. Jadi jangan khawatir Mas Kurnia, kalau saya pikir ini ada berbeda perspektif ya, kita mau sama-sama luruskan dan kita kawal sama-sama supaya penegakan hukumnya itu pro pemberantasan korupsi. Terima kasih. Tapi yakin ya efek jerahnya ada begitu ya? Iya dong, karena kan bukan sekedar memenjarakan, tetapi bagaimana penambahan denda tadi. Mungkin nggak disebutkan juga Mas Kurnia tadi, ada denda yang di-up juga, gitu, dinaikin untuk pelaku tipikor kan satu. Kedua juga ada perampasan aset yang diperkenalkan juga dalam buku 1. Buku 1 ini operator, Mas. Jadi ini sesuatu bentuk pembaruan hukum pidana dan sistem pemidana modern yang memang mendorong salah satu juga nanti kalau RUU perampasan aset yang sudah disounding oleh Pak Jokowi. Tapi kan perlu ada political will bersama-sama dengan DPR, karena nggak bisa hanya dengan satu orang presiden aja, kan harus ada political will dari DPR juga. Kita dorong sama-sama. Kita dukung. Tambahkan sedikit ya Mas ya. Baik, Mas Kurnia masih bergabung ya. Kondisi pemberantasan korupsi kita hari ini dalam kerangka indeks persepsi korupsi, Mas Albert tentu tahu ada penurunan yang sangat drastis kalau kita bandingkan dengan tahun 2020. Apa yang terjadi saat itu? Ada perubahan politik hukum pemberantasan korupsi ketika Undang-Undang KPK masuk dengan segala problematikanya dan diulangi kembali di dalam RKUHP. Apakah jawaban atas pemulihan indeks persepsi korupsi yang anjlok adalah penurunan hukuman pemenjaraan terhadap pasal 2, yang mana pasal 2 itu kalau Mas Albert tahu, melihat proses persidangan, itu hampir setengah pelaku korupsi setiap tahunnya, 500 sampai 600 orang dikenakan pasal 2. Bukankah pelaku korupsi dari sektor swasta itu akan berterima kasih kepada pemerintah dan DPR karena telah menurunkan hukuman pemenjaraannya? Kita tentu tidak bisa menolerir. Saya tentu memahami Mas Albert, bagaimana penindakan pemberantasan korupsi tidak mesti pemenjaraan, harus ada pemulihan aset. Tapi bukan berarti pemenjaraannya ada penurunan dan penaikannya hanya 1 tahun. Saya rasa kalau Mas Albert membaca riset ICW itu rata-rata hukuman Mas Albert tahun 2021 itu hanya 3 tahun 5 bulan penjara. Itu menggunakan delik Undang-Undang Tipikor yang pasal 2-nya masih 4 tahun. Bayangkan kalau nanti di tahun 2022 pasal 2 itu diturunkan menjadi 2 tahun, dengan itu hakim dapat menghukum lebih ringan, sekalipun itu untuk sektor swasta. Tentu kita tidak mengenal ada pengurangan hukuman secara spesifik. Kita memahami pasal 3 harus ditingkatkan, tapi bukan berarti pasal 2-nya itu dikurangi. Itu poinnya kalau perampasan aset tadi yang saya bincangkan adalah rancangan undang-undang perampasan aset yang sudah menjadi tunggakan di DPR sejak tahun 2008. Itu tidak pernah dibahas lebih lanjut. Demikian. Ya, Mas Kurnia terima kasih atas waktunya. Karena waktunya juga singkat, terima kasih sudah bergabung bersama kami di malam hari ini di Fokus Terkini. Terima kasih Mas Kur, selamat malam. Terima kasih. Baik, saya akan ke Pak Fikar menanggapi apa yang tadi, ini baru tiga topik tadi ya, 3 pasal, makar, lalu juga ada penghinaan Wapres, Presiden dan juga Wapres, lalu juga pasal pengurangan koruptor ini, Pak Fikar. Ya, nomor 1 makar umpamanya ya. Menurut saya konsekuensi dari sebuah negara memilih bentuk negara yang demokratis, mestinya nggak ada lagi pasal makar. Menurut saya seperti itu gitu. Karena kalau ada pun kejahatan terhadap presiden, itu sebenarnya kejahatannya bukan pada jabatannya, tapi pada orangnya gitu. Dan itu ada ya di pasal-pasal tindak pidana umum itu ada gitu. Nah karena itu pasal makar itu menurut saya di negara yang memilih sebagai negara demokrasi ya tidak relevan gitu pasal makar. Artinya ini kecenderungan regresi demokrasi atau seperti apa? Anda nilai Pak Fikar? Iya, saya ada ambivalensi gitu. Di satu sisi kita memilih negara demokrasi, di sisi lain gini kan, kalau mau ditarik ke belakang, makar itu sebenarnya ujungnya adalah pemberontakan terhadap kerajaan sebenarnya. Kritik terhadap kerajaan itu yang kemudian dikualifikasi menjadi makar gitu. Seharusnya begitu bentuk negara berubah menjadi negara demokrasi, tidak ada lagi istilah makar, mestinya seperti itu gitu. Ya. Menurut saya seperti itu. Karena apa? Keberatan kepada presiden sekalipun, menurut saya itu bagian dari demokrasi. Gitu. Baik, sebelum saya akan lanjut dulu, silakan. Dan Pak Fikar.
institusinya sekarang sudah ada keberatan terhadap keputusannya, ada Mahkamah Konstitusi, ada MK, pengadilan, ada. Nah, artinya apa? Artinya menurut saya tidak perlu lagi makar secara khusus diatur gitu ya untuk melindungi lembaga kepresidenan gitu. Karena ada banyak tindak pidana lain yang bisa dipakai gitu untuk melawan perlawanan umpamanya terhadap presiden gitu. Jadi menurut saya pada negara demokrasi makar itu menjadi tidak relevan. Makar menjadi tidak relevan begitu untuk sebuah negara demokrasi. Sebelum saya akan mensalbet, nanti saya akan ke Firdian, tapi Mbak Aswi mungkin akan menambahkan terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fikar. Saya mau ngelanjutin yang soal persiapan dan perbuatan ya. Jadi benar, jangan baca KUHP, jangan baca buku 2-nya aja. Kalau kita baca buku 1 lebih ngeri lagi. Saya bacain. Persiapan melakukan tindak pidana terjadi jika pelaku berusaha untuk mendapatkan belum mendapatkan ini, atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan. Kalau menyusun perencanaan tindakan kita mungkin gitu ya. Tapi mengumpulkan informasi atau berusaha mendapatkan, mungkin nggak ada orang dia sudah punya alat misalnya yang bisa meledak, kemudian dia mikir ngapain saya begini, nanti anak saya bagaimana nasibnya, dan dia kemudian tidak jadi menggunakan. Mungkin nggak itu? Mungkin, dan itu terjadi dalam banyak peristiwa. Karena itu kemudian orang di KUHP yang lama namanya percobaan. Percobaan itu kalau niat pelaku telah nyata. Dari apa? Dari permulaan pelaksanaan. Gitu. Dan perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana. Dan perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana. Jadi sangat ketat. Bandingkan dengan perbuatan persiapan. Jadi saya jadi paham kenapa makar dijadikan persiapan. Karena sebetulnya nggak ikhlas gitu, nggak rela. Oh ada serangan, oh kita kasih persiapan, malah lebih parah. Karena serangan itu nanti bisa jauh sekali. Kalau kita lihat serangan yang sekarang ditafsirkan oleh pengadilan, itu ngeri-ngeri. Rapatnya itu untuk ngomongin bagaimana nih ada ketidakadilan di Papua, itu kemudian tiba jadi makar. Itu orangnya udah dipenjara. Persiapan tadi kan? Persis. Baik. Iya. Pak Fikar menambahkan. Padahal ini bukan persiapan juga. Ya, jadi terlalu luas gitu. Ya, tafsirnya menjadi terlalu luas. Nanti baru orang diskusi saja itu bisa dikualifikasi sebagai makar. Artinya butuh turunan atau seperti apa? Ya, menurut saya mestinya pasal itu hilang di negara demokrasi. Tapi kan ini kan sudah menjadi karena serangan terhadap presiden langsung itu tindak pidana ada sendiri, bisa dikualifikasi dengan tindak pidana lain. Gitu. Baik. Sebelum Mas Albert nanti saya akan ke Firdian. Firdian, isunya pindah nih. Makar dulu kita selesai, boleh Mas Jaya? Bentar. Mungkin Firdian juga akan menambahkan ini. Bentar dulu Mas Albert. Firdian ada yang ditambahkan terkait dengan pasal makar ini. Pasal makar dulu. Saya pengen fokus ke tadi aja sih Mas. Sebenarnya belum terjawab oleh Mas Albert soal tadi pasal lain. Itu tadi dua pasal singkat saya ingin tanya lagi ke Mas Albert. Soal pasal 118 itu tentang penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme yang sila itu kan tidak pernah ada di draft-draft sebelumnya, tiba-tiba jadi ada. Pertanyaan terbesarnya untuk apa? Di dalam buku 1 kan pendekatan KUHP ya korektif, restoratif, rehabilitatif. Kenapa tiba-tiba muncul pasal ini? Ini untuk menakut-nakutkan seperti apa? Pun sama tentang pasal penghinaan martabat presiden, pasal tentang penghinaan kekuasaan umum dan pemerintahan juga. Pertanyaan saya juga terjawab. Sebetulnya masyarakat yang mana menginginkan ada pasal ini? Walaupun KUHP ini hadir untuk melindungi 3 stakeholder gitu ya, negara, masyarakat, dan juga individu, tapi pasal penghinaan presiden dan pemerintahan ini tidak dibutuhkan. Negara punya instrumen yang penuh untuk jaga martabat ya, nggak perlu pasal seperti ini karena udah ada di bab 17 soal pasal penghinaan secara umum. Tahan dulu Mas Albert, kita akan jeda dulu. Jadi mungkin berkomentar terkait dengan makar apa yang tadi sudah dibahas oleh teman-teman di sini. Usai jeda kami akan kembali saudara, tetaplah bersama kami di Fokus Terkini TVRI.